Perkenalkan, nama saya Diego Armando Bustani, kelas 1D Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan teori manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada zaman purba atau zaman batu, manusia juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu, pengetahuan serta teknologi, iptek, terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Teori manajemen. Pertama, teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah sebagai berikut. A. Pentingnya peranan manajer dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. B. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. C. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. D. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Teori manajemen klasik. Henry Fayol, seorang industriawan Perancis yang kemudian dikenal sebagai Bapak Manajemen Operasional, sebagaimana yang dikemukakan dalam bukunya berjudul Administration Industrial et General. Fayol berpendapat bahwa dalam perusahaan industri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tugas, yaitu A. Teknikal, yaitu merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk, meliputi merencanakan dan mengorganisir produk. B. Komersial, yaitu kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang atau hasil produk. C. Finansial, yaitu kegiatan pembelanjaan, meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. D. Security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan atau keselamatan kerja dan harta benda yang dimiliki perusahaan. E. Akuntansi, yaitu kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengkalkulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang yang menjadi kewajiban perusahaan, menyajikan neraca, laporan rugi laba, dan mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. F. Tugas manajerial yang melaksanakan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Teori perilaku. Pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh 3 tingkatan kelompok perilaku, yaitu 1. Perilaku individu per individu, 2. Perilaku antar kelompok dan kelompok, dan 3. Perilaku antar kelompok sosial. Beberapa nama yang menganut teori ini antara lain: A. Douglas McGregor melalui teori X dan Y. B. Abraham Maslow yang mengembangkan adanya hierarki kebutuhan dalam penjelasannya tentang perilaku manusia dan dinamakan proses motivasi. C. Friedrich Herzberg yang menguraikan teori motivasi higienis atau teori 2 faktor. D. Robert Blake dan Jane Mouton yang menjelaskan 5 gaya kepemimpinan dan kondisi manajerial atau managerial grid. E. Chris Argyris yang memandang organisasi sebagai sistem sosial dan atau sistem antar hubungan budaya. F. Edgar Schein yang banyak meneliti dinamika kelompok dalam organisasi dan sebagainya. G. Francis Likert yang telah mengidentifikasikan dan melakukan penelitian secara intensif mengenai 4 sistem manajemen. H. Fred Fiedler yang menyarankan pendekatan kontingensi pada studi kepemimpinan. Teori kuantitatif atau ilmu manajemen. Teori kuantitatif memfokuskan perhitungan manajemen didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam setiap pemecahan masalah harus terlebih dahulu diketahui masalahnya dengan melakukan kegiatan riset ilmiah, riset operasional, teknik-teknik ilmiah seperti kegiatan penganggaran modal, manajemen aliran kas, pengembangan strategi produk, perencanaan program, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Dan yang terakhir, teori kontingensi. Sementara pendekatan klasik
perilaku dan kuantitatif berusaha mencari pendekatan-pendekatan manajemen yang universal dan dapat digunakan kapan dan dimanapun. Pendekatan kontingensi justru berusaha untuk menyesuaikan antara tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada di dalam berbagai macam situasi. Dalam pendekatan ini, yang dicari bukanlah cara-cara terbaik untuk mengetahui situasi tersebut, melainkan berusaha membantu manajer untuk dapat memahami perbedaan-perbedaan situasional tersebut dan menanggapinya dengan cara-cara yang tepat. Sekian, terima kasih.